Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Dan sekarang kita masih berbicara tentang bencana yang terjadi di Sumatera, yang kita bersimpati dan berempati terhadap korban-korban. Semoga mereka semua dapat kebaikan. Dan sekarang kita tidak sendirian, tapi lagi berkumpul. Saya di sini sedang ada di markas Wahabi Lingkungan. Ya benar, ini adalah Disingkat Wahli sekarang. Wahli ya, Wahli ya. Wahli. Wahli. Dan di komunitas atau apa ini? Auriga. Nah, Auriga ya. Di sini ada Kang Dedi, kemudian di sini ada Bang Timer, bukan Timer tapi Timer, dan di situ ada Pak Him ya. Aslinya Bram tapi pengen disebutnya Him karena Ibrahim. Nah, Baraya, kita sedikit memulai dengan tertawa, dengan canda karena ya sejujurnya apa yang akan kita bicarakan itu adalah satu ironi yang sangat besar terkait dengan bencana yang kemarin dan sampai sekarang masih melanda di Sumatera. Saya ingin langsung siapapun yang berani jawab, mangga silahkan jawab. Bencana kemarin itu di Sumatera, bencana alam atau bukan bencana alam? Itu jelas bencana ya, kita garis bawahi itu bencana. Itu bencana alam atau ada campur tangan manusia yang menyebabkan itu terjadi. Karena di sini ada dua versi. Versi pemerintah mengatakan ini gara-gara siklon, gara-gara memang cuaca buruk, dan ini terjadi juga di Singapura, ini juga terjadi di Malaysia, jadi wajar terjadi hal seperti ini di Indonesia. Tapi kemudian para aktivis lingkungan dan rakyat yang memvideokan itu juga menyatakan bahwa ini bukan hanya ini bukan hanya takdir, ini bukan hanya masalah siklon, bukan hanya masalah cuaca, tapi ini ada campur tangan manusia. Siapa yang mau jawab duluan? Siklonnya benar. Siklonnya Dan benar. itu siklon di ekuator atau di Khatulistiwa itu termasuk anomali. Itu benar. Tapi itu kan fenomena alam, Mas. Hujan, lebat, apa segala macam fenomena alam. Itu alamiah. Dia hanya bisa menjadi bencana ketika manusia meresponnya secara salah. Jadi misalnya tektonik itu dia hanya menjadi bencana ketika kita bangun rumah Di situ. tidak ramah. Jadi Iya. atau kita bikin ya kita nggak langsung pergi atau respon kita. Jadi respon yang menentukan dia jadi bencana atau enggak. Karena itu ini bukan bencana alam. Ini adalah akibat dari ulah atau keteledoran manusia. Kenapa dia bisa banjir dan kemudian membuat semua terisolir dan banyak korban, itu respon lagi-lagi. Dan kalau kita lihat, Mas, di video-videonya, itu kan banyak kayu tuh. Memang banyak kayu lapuk, tapi banyak juga, tidak sedikit juga kayu yang baru ditebang. Rapih ya. Kayu rapi. Bukan ada lapuk, ada rapih. Nah. Tapi juga kalau kita lihat Mas, material airnya kan pekat Keruh tuh. sekali ya, keruh. Itu artinya kan ada material sedimen-sedimen tuh, ada tanah-tanah di dalamnya. Artinya ada tanah yang tidak tertutupi oleh vegetasi misalkan. Yes. Dan itu kan yang lebih destruktif. Betul. Sehingga ya bukan bencana alam, ini bencana oleh manusia. Jadi maksudnya seandainya ada siklon pun di sana, ada badai pun di sana, maka dampaknya tidak akan sebesar seperti yang sekarang. Kalau itu adalah ya banjir biasa mungkin ya, dan airnya tidak akan berubah menjadi coklat pekat penuh dengan lumpur itu kan. Itu berarti ada erosi habis-habisan di sini. Oke, berarti di situ apa? Ada pembalakan liar atau ada apa? Pembalakan liar itu hanya pembuka biasanya. Kalau kita lihat ini kan kita bicara 3 provinsi ya, Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, Riau. Sumatera Barat. Perkembangan sawit di sana sangat tinggi, Mas. Jadi mengubah hutan atau kami biasa menyebutnya konversi hutan itu tinggi dan biasanya selalu bermula dari nebang kayu untuk logging. Bisa ilegal, bisa legal. Jadi yang jadi soal kita di tahun lalu kami misalnya merilis data deforestasi, kami justru takut pada deforestasi yang legal belakangan. Yang legal takutnya, bukan yang ilegal. Karena pemerintah kita sekarang ini kadang-kadang makin sering tidak punya pertimbangan macamnya, terbitin aja izinnya. Jadi justru legal tidak selalu bebas masalah, Mas. Iya. Izin perusahaan-perusahaan misalnya kita bisa lihat tambang di daerah Batang Toru yang salah satu jadi pusat bencana saat ini, itu kan tambangnya legal tuh.
Oh, yang bikin bencana kemarin longsor dan lain-lain itu legal penyebabnya. Ya, harus kita lihat secara spesifik. Tapi semua yang merusak hutan di sana banyak tuh perusahaan-perusahaan sawit di Aceh misalnya. Itu legal, ada PT-nya, ada izinnya. Tapi dia merusak hutan. Ya. Ada ini udah tudingan ini tudingan nih. Ada data nggak yang menunjukkan bahwa bencana yang kemarin itu disebabkan oleh penebangan hutan atau deforestasi tapi legal? Ada yang bisa nunjukin datanya? Kalau misalnya kami tahun lalu merilis data deforestasi di Aceh Yep. dan di Indonesia. Hmm. Kelihatan kok di Aceh itu misalnya adalah saya harus nyari datanya, tapi banyak perusahaan-perusahaan sawit baru yang baru menebang hutan. Harus kalau misalnya apakah dia kemudian menjadi penyebab banjir saat ini, itu kan harus dilihat, harus ada riset ini ya. Tapi Iya, betul. mereka ada di daerah-daerah yang turut mengalami banjir saat ini gitu. Ada ininya data misalkan pembalakan bukan pembalakan liar sih deh ya, kan pembalakan legal. Ada nggak data pembalakan legal? Kan gini nih, ini ada bencana, ini ada keruntuhan, dan bencana ini kita sepakati tadi Akang sebut ini disebabkan oleh ulah manusia. Nah, berarti ada nggak korelasi atau hubungan antara bencana itu dengan maraknya legal logging misalkan? Ya, Kami pada kebetulan beberapa bulan lalu melakukan investigasi ke daerah Batang Toru, Mas. Batang Toru itu sekitar 200 ribuan hektar luasnya. Kebanyakan hutannya berada di luar hutan negara gitu, tapi hutan alam. Dan hanya itu tempat habitat namanya orangutan tapanuli. Tim kami menemukan banyak sekali tumpukan kayu. Dan itu legal, karena dia di lahan milik. Nah, APL, itu APL, tempat konservasi orangutan. Nah, itu soal lagi. Dia satu-satunya orangutan tapanuli dan hanya ada di sana di bumi. Tapi sebagian besar, Mas, itu tidak terlindungi. Kok bingung sih saya? Ya, begitulah di kita. Jadi kalau misalnya kita namanya, itu kan nanti kalau dilindungi namanya jadi hutan konservasi. Iya, jadi nggak boleh diapa-apain kan? Boleh diapa-apain, tapi tidak boleh merusak. Oh iya, Kira-kira iya. gitu ya. Nah, ini sebagian besar adalah tidak jadi kawasan konservasi dia. Lebih 60% sarang orangutan itu ada di lahan milik, Milik. lahan privat, bukan lahan negara. dibilangnya APL biasanya. Namanya APL, area Area penggunaan penggunaan lain. lain. Kalau di peta. Ya, jadi berarti yang kemarin kayu-kayu hanyut itu legal logging. Jadi masalahnya adalah pemerintah yang ngasih izin terhadap Yes. pembalakan itu. Ya. Yes. Jadi itu bukannya masyarakat ilegal gitu, bukan. Tapi memang ada izinnya. Yes. Ya, Jadi yang bikin banjir besar itu ada izinnya. Iya. Enggak, ini maksudnya ini diizinkan maksudnya. sama diizinkan. pemerintah. Ya. Diizinkan. Iya. Coba apakah benar kalau memang begitu ya, kalau memang begitu, apakah benar di wilayah-wilayah yang sekarang terdampak bencana itu ada pembabatan hutan besar-besaran, ada konversi hutan, atau ada datanya? Ada sih. Ada datanya, tapi maksudnya kalau saya tunjukkan sekarang tidak harus nyari filenya. Tapi yang kami lakukan, misalnya kayak ini misalnya di Aceh gitu, Nanti bisa ditampilkan. atau nanti bisa menyusul gitu. Oke, Bisa oke. ditampilkan. Kita bisa tunjukin gambar-gambar lapangan drone yang kami terbangkan di daerah-daerah itu. Dan itu memang ada deforestasi, memang sedang terjadi deforestasi. Di wilayah yang sekarang kena bencana. Yes. Ya. Tambang misalnya, tambang yang di Batang Toru ya. Tambang Tambang emas, kita menemukan banyak daerah-daerah bukaan baru. Tambang emas di sana gitu. Bendungan, itu proyek strategis nasional, masuk PSN. Nah, saya nggak tahu apakah masuk proyek, tapi itu proyek yang direstui pemerintah, itu juga merusak dan banyak melakukan deforestasi. Kebun kayu kami nyebutnya hutan tanaman, TPL, atau Bapak Lestari,
terhubung kepada Sukanto Tanoto atau induknya pemiliknya Sukanto Tanoto, Iya. itu juga kami menemukan terhubung dengan deforestasi ini semua. Jadi tidak langsung karena itu di lahan milik, seolah-olah dia kerjasama dengan masyarakat, tapi nanti kebun kayunya gitu. Jadi memang ini dan sawit juga banyak, Mas. Teman-teman Wali Sumatera Utara merilis beberapa perusahaan yang mereka sebut berhubungan Iya, langsung. 7 perusahaan itu kan ya. Yes. Akang kenapa dari tadi senyum-senyum pengen ngomong kayak gitu? Biar Bang Timar dulu. Nggak ada yang mau disampaikan nggak? Ya, ketika memang tadi yang di-highlight adalah ini deforestasi legal gitu ya. Artinya semua yang dideforestasi itu memang diperbolehkan untuk ditebang pohonnya karena dia sudah punya izinnya gitu ya. Atau karena secara legal dia diperbolehkan untuk bisnis atau komoditas yang menjadi izin tersebut. Nah, kalau saya lagi membayangkan memang jangan-jangan gitu ya, dari hutan yang kita sekarang ini punya, katakanlah 95 sampai 100 juta hektar tahun ini gitu ya. Itu jangan-jangan lebih dominan yang bisa dibuka secara legal ketika dia dikasih izin dan dia bisa dibuka gitu ketimbang yang dilindungi gitu. Karena kalau mengikuti kebijakan perlindungan terhadap hutan sendiri gitu Bang ya, ada namanya penghentian penambahan izin baru atau lebih ininya trennya moratorium perizinan gitu ya di hutan-hutan alam dan gambut yang sekarang ada. Nah, kalau dibandingkan dari luas totalnya, kalau saya tadi katakanlah 100 juta hektar hutan yang eksis nih sekarang. Yang dilindungi paling cuma 40% berdasarkan moratorium itu. Artinya kan ada 60 juta hektar lagi yang sebenarnya kita nggak tahu menunggu kapan dia dibolehkan untuk dideforestasi. Nah, kalau Bang Timar, penebangan hutan itu legal ya. Saat ini yang ada izinnya legal, di luar kawasan konservasi legal, di luar kawasan moratorium perizinan itu legal. Meskipun ada mekanismenya, dikasih izin dulu, baru bisa ditebang. Artinya sekarang melihat bencana di Sumatera itu kan kumulatif sebenarnya, Kang. Karena bisa jadi ini akumulasi dari 10-20 tahun ketika daerah penyangga rusak. Daerah penyangga yang harusnya bisa menahan laju air ketika dia hujan dan saat ini rusak gitu ya. Dan ketika izin-izin itu diperbolehkan untuk mengganti formasi alami, dalam hal ini mau hutan alam, mau gambut, itu secara struktur pasti sudah akan berbeda gitu ya. Ini tadi 40%, anggaplah ini baru perkiraan ya. Jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan Sekitar dari 42 sekitar juta ya, 95 juta hektar hutan kita, 40 Hutan alam ya? hutan alam. Karena ada hutan tanaman juga. Oh iya. Yang Nah, maksudnya monokultur kalau itu. Yang 40% di situ tuh yang masih aman atau yang Yang secara regulasi memang tidak boleh dibuka karena dia hutan alam primer dalam terminologi kehutanan gitu ya, dan gambut. Sementara di luar kawasan itu hutan alam masih banyak. Ada 60% lagi, ada 60 juta hektar lagi gitu. Dan ini dari yang 60 juta hektar ini, 30 juta hektarnya itu sudah dikuasai atau diberikan izin perizinan kehutanan. Apa Bang namanya perizinan kehutanan Bang? PBPH. Dan itu disitu ada HPH, ada HTI. Iya. Dari 60 sisa sekitar 30 juta hektarnya sudah berizin. Nah, 30 juta hektarnya lagi mungkin kami yang belum tahu. OTW berizin, tapi itu diperbolehkan ketika diterbitkan izinnya dan dijadikan komoditas lain seperti sawit dan seperti komoditas kehutanan. Kita maksud saya ini nih Sumatera. Kita fokusnya di Sumatera. Ya. Tadi kan ada bencana alam. Nah, bencana alam itu disebabkan oleh diantaranya adalah alih fungsi hutan, betul ya? Konversi. Ada misalkan kita kejadiannya di Aceh. Apakah ada bukti bahwa jumlah hutan di sana berkurang drastis dan ada yang ditebang di sana? Kemudian di Sumatera Utara, apakah ada?
di Sumatera Barat, di mana lagi ya tadi? Itu semuanya memang maksudnya bencana dengan pengrusak atau alih fungsi hutan itu ada datanya. Bencananya di situ, buktinya bukti bahwa itu buatan manusia itu apa? Alih fungsinya di situ ada nggak? Kami kebetulan nih tidak bersiap untuk ini sebenarnya, tapi kebetulan kami kebetulan memang menghitung deforestasi setiap bulan. Oke. Dan kami tadinya berencana merilis data deforestasi 2025 pada Januari nanti. Jadi setiap Januari kami rilis gitu. Nah, kami kemudian ngecek lah kejadian ini. Jadi 3 provinsi nih kita Mas ya. Oke. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Saya bacakan datanya. Wah, ini data mahal ya. Yang menarik, yang bukan menarik, saya ketika teman-teman data di kantor menyebut ada provinsinya ini, saya langsung aneh di saya karena Sumatera Barat pada ini kan kita masih November masih berjalan, jadi kami belum setahun. tapi kami udah punya data deforestasi dari Januari sampai Oktober. Nanti ini kami akan tinggal hitung November sama Desember. Nah, 10 bulan pertama ini, Januari sampai Oktober, tiba-tiba Sumatera Barat yang hutannya nggak banyak, Mas. Itu berada di 4 provinsi keempat mengalami deforestasi terluas. Se-Indonesia Raya. Jadi Tahun lalu Sumatera Barat itu nggak ada di 10 besar. Deforestasi terbesar tahun lalu Sumatera Barat tidak masuk kan. Sekarang masuk ke 4. Tahun lalu dia Sumatera Barat tahun lalu nomor 12. Nomor 12. Di urutan 12. Yang biasanya kita Kalimantan tuh yang paling luas. 5 besar dulu tuh biasanya 5 kali semua Kalimantan. Tahun ini Sumatera Barat nomor 4, Mas. Mana gubernurnya nih? Sumatera Barat nomor 4. Sumatera Barat nomor 4. Sumatera Barat nomor 4. 10 bulan, itu baru 10 bulan loh ya. Baru 10 bulan. Nah, tahun lalu Sumatera Barat itu deforestasinya cuman 6.360 hektar, Mas. 6.300 hektar. 6.360. Deforestasinya. Deforestasi hutan penghilangan hutan ya, pengurangan hutan alam yang hilang. 10 bulan ini, Januari sampai Oktober 2025, deforestasinya kami hitung sudah 28.503 hektar. 28.000. Kalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat. Tahun lalu sepanjang tahun dibandingkan dengan 10 bulan tahun ini 4 kali lipat. Iya. Yang ngeluarin izin deforestasi adalah para pejabat dong. Siapa itu ya? Itu. Sekarang ini ya kalau izinnya baru, izin hampir semua dari pusat. Oh, izin dari pusat. Nah, kalau kita masuk ke Sumatera Utara. Sumatera Utara tadinya nomor 10. Nomor 10 besar provinsi. Paling banyak sekarang nomor 7. Naik dia. Tahun lalu dia sepanjang tahun dia 7.303 hektar, Mas. 7.000. Tandain 7.000 sekarang 10 bulan sekarang dia 18.152 hektar. Hampir 3 kali. 20 berapa? 18.000. 18.000 ya ampun. 3 kali lipat. Hampir 3 kali. 3 kali lipat. Iya. Aceh, oke. Aceh tahun lalu dia memang Aceh 1 2 3 4 5 tahun lalu nomor 7. Aceh nomor 7. Emang udah banyak deforestasi di Aceh berarti ya. Tahun ini nomor 5, naik dia. Luar biasa sekali. Prestasinya pada naik semua ini ranking-rankingnya ya. Deforestasinya tahun lalu 8.962 sepanjang tahun. 8.900. Sebulan 9.000. Saya curiga nih sekarang berapa nih? 10 bulan pertama 27.850 meter. Memang berlipat ganda, Mas. Ya ini berlipat gandanya tuh 3 kali lipat lebih. Jadi Baraya ini harus penegasan berulang-ulang. Jadi sejak 2025 awal sampai sekarang belum berakhir. Ini rata-rata deforestasi di wilayah-wilayah yang sekarang kena bencana alam itu adalah 3 kali lipat. Yes. Dari yang sebelumnya 10 besar, tidak 10 besar, sekarang masuk 10 besar. Yang awalnya 10 besar masuk 5 besar. Yeah. Dan itulah yang, jadi ini datanya valid saya pikir ya. Jadi maksudnya ada hubungan yang kuat antara pembalakan legal. Nggak bisa nyebut pembalakan legal ini kan? Iya. Jadi antara pembalakan legal dengan bencana yang terjadi di sana. Nah, jadi kalau misalkan gini, ini legal kan? Berarti pemerintah yang ngasih izin kan? Iya.
kalau ada bencana kayak gini, berapa triliun yang rugi? Siapa yang bayar kerugiannya? Ya bukan individu aja, kita juga ujungnya tuh Mas. Iya. Karena nanti kan uang APBN kan. Iya, itu. Uang APBN kan pajak kita kan. Iya, jadi Kita juga yang bayar, bukan si pejabat. pejabatnya dapat untung dari itu ya. Ya, Iya. sebenarnya Gimana, ada gimana? AMDAL untuk syarat perizinan ya. Ada AMDAL. Tapi AMDAL sebagai syarat perizinan itu kan ditangguhkan setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Dan ini terjadi nggak cuma di konsesi hutan, tapi juga konsesi tambang, konsesi kebun juga. Nah ini sebenarnya di dalam AMDAL itu kan ada rencana untuk kelola lingkungan sama rencana untuk rehabilitasi ya sebenarnya di situ ya. Nah di situ sebenarnya bisa kita tagih apakah mereka melakukan keharusan-keharusan yang mereka tempuh di dalam dokumen AMDAL. Tapi sekarang ketika itu menjadi kewajiban, ini akhirnya menjadi tanggung jawab negara dan juga masyarakat gitu. Ya kalau sekarang kan karena pemerintah yang ngasih izin, berarti yang nanggung ya APBN. Pajak kita dong. Ya pajak kita. Kita berarti kan. Ya kita kita nggak dapat Dua kali dikadali kita. kita nggak dapat untungnya, kita nggak dapat tambangnya, kita nggak dapat timahnya, kita nggak dapat kayunya, kita nggak dapat apa-apa. Makanya kita cek di PNBP ya, PNBP Iya. hutan, Hah? apakah dengan hilangnya hutan 3 kali lipat lebih banyak, itu apakah pendapatannya juga naik 3 kali lipat? Nah iya itu. Kalau enggak kan kebocorannya banyak. Jadi yang kemarin kampanye di kawasan bencana gitu, saya tangkap pencurinya itu. Siapa itu Pak Presiden? Iya, Iya, katanya presiden, iya, ya. Presiden itu ya? presiden. Oh iya. Nah itu yang harus ditangkap sebenarnya. Dicek nanti. Iya, Pendapatannya naik atau enggak? Karena gini Kang. Ini kan izin-izin terbit ada 2 nih soalnya. Seringkali hutan ini diubah melalui proses namanya tata ruang. Tata ruang itu selalu diusulkan pemerintah daerah. Jadi Pemprov, Pemkap ngusulin ke Pemprov ngusulin ke menteri. Biasanya Kementerian Kehutanan susah sekali menolak itu. Apalagi saat-saat ini kan hubungannya kan parpol segala macam nih. Nah itu legal nih semua mengubahnya Mas. 2, izin sekarang ini kita tarik semua ke pusat. Yang bikin izin siapa? DPR dan pemerintah yang mengubah peraturannya, mengubah undang-undangnya. Mereka mengubah undang-undang sehingga semua di pusat. Tadi yang disebut undang-undang omnibus, undang-undang cilaka, cipta lapangan kerja. Itu juga sebagian besar perlindungan lingkungan ditarik tuh, dikurangin, dihilangkan. Jadi ini sistemik Mas. Cuman ketika banjir begini, tiba-tiba pada jagoan semua nih pada pencitraannya gitu. Iya itu Pak Prabowo kemarin tuh datang ke korban bencana alam dan kemudian nawarin warga mau maling-malingnya saya tangkap. Nah saya sebenarnya pada waktu itu tuh bingung lah kan yang ngeluarin izinnya Bapak. Ya Paling nggak setidaknya bawahan bapak gitu ya. Iya bawahan Bapak lah yang ngasih izin. Tapi kan bagaimanapun kerusakan negara dan lain-lain itu penanggung jawab utamanya adalah presiden. Kan, karena dia yang mandataris rakyat. Iya. Ini Akang mau cerita lagi Kang, yang barusan itu, Akang bisa jawab nggak ini? Soal yang barusan ini. Jadi ada bencana alam, bencana alam. Kemudian bencana alam itu disebabkan oleh kerusakan alam. Kerusakan alam itu disebabkan karena izin yang diberikan oleh pemerintah. Ya. Di sini ada atau Akang pakar hukum atau yang cukup? Waduh. Maksudnya ini gimana ceritanya hukum kita? Kenapa mengizinkan legal logging, mengizinkan alih fungsi hutan, kemudian menyebabkan bencana dan kerugiannya ditanggung oleh rakyat? Ini gimana ceritanya gitu? Kenapa bisa pindah ke sini? AMDAL-nya kenapa jadi mandul gitu? AMDAL sana tadi Mas. Nggak kesana. Oh iya. Ya, sebenarnya kan kenapa kemudian deforestasi diperbolehkan gitu ya? Kenapa dengan adanya izin dia boleh karena secara secara fungsi kalau kita bagi kan ada dua status lahan lah ya di Indonesia ini, atau saya sering bilangnya tuh dualisme administrasi tanah gitu ya. Nah ini ada hubungannya nanti ke izin diperbolehkan atau tidaknya, kemudian itu di deforestasi atau tidak. Nah ketika dia statusnya adalah kawasan hutan, quote and quote kawasan hutan ini belum tentu
ada hutannya. Tapi secara teritori Oh, dia itu masuk kawasan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Kewenangan terhadap pengelolaan segala macam itu ada di kementerian yang membidangi bidang kehutanan. Sebetulnya sekarang bidang kehutanan. Di luar kawasan hutan ini ada kementerian lain nih, pengadministrasi tanahnya. Sehingga kalau kemarin rame itu kayu yang terbawa banjir gitu ya, itu tidak berasal dari hutan, maksudnya tidak berasal dari kawasan hutan, itu berasal dari hak atas tanah. Nah, hak atas tanah itu bukan kewenangan kawasan hutan. Nah, saya khawatirnya gini, jadi ketika deforestasi itu terjadi legal karena ada izin atau konsesi di atasnya, nah kemudian mulai pemberi izinnya itu bukan sektor kami, itu sektor di luar kami, gitu kan? Karena persoalannya adalah hutan itu sudah dibabat, gitu kan? Secara legal, gitu kan? Jadi kayak karena ada dualisme pengadministrasian tanah, satu di kawasan hutan, satu di non kawasan hutan, ini yang kemudian juga mempengaruhi bisa atau tidaknya izin itu diberikan di atas tutupan hutan, yang kemudian juga bisa dideforestasi dan segala macam. Nah, kalau saya dibilang bencana alam masih agak nggak pas ya, karena menurut saya bencana ya alam itu akan selalu begitu. Ya meskipun sekarang ada climate change, ada banyak sekali anomali. Ngomong banjir ini sama kayak ngomong kebakaran di kita kan sebenarnya. Ketika kebakaran yang disalahkan El Nino-nya atau musim kemarau besarnya. Ketika banjir yang disalahkan lagi-lagi alamnya. Cuacanya. Padahal ada trigger di situ. Nah, kalau contoh di kebakaran yang menjadi trigger adalah daerah resapannya, lahan gambut yang rusak menjadi menjadi bahan bakar ketika kemarau panjang dan mudah terbakar dan jadi kebakaran hebat. Di banjir juga begitu sebenarnya. Ya. Saya lagi bikin simulasi sebenarnya, tapi belum final. Tapi konsepnya gini, ketika hujan datang, katakanlah misalnya kayak yang di tanggal 29 kemarin, itu kan ada sampai 200-300 mili per hari atau bahkan sampai 800 gitu ya. Yang harusnya itu jatuhnya dalam 1 bulan rata di wilayah yang terdampak gitu. Tapi ini langsung hujan 1 bulan itu jatuh di 1 hari. Nah, saya lagi bikin simulasi ketika daerah tangkapan atau perlindungan di atasnya itu sehat, alami, ada pohonnya. Itu aman. Koefisien larian dari si air itu bagaimana sih? Iya. Nah, ketika sawit air jatuh, itu koefisiennya. Karena itu sudah ada banyak risetnya. Nah, simulasi awal saya memang ketika saya bandingkan dengan yang monokultur, yang tambang apalagi dan yang masih hutan, itu signifikan sekali. Ketika hutan, di atasnya ini maksudnya daerah hulunya ya, daerah lindungnya. Nanti Bang Timur tuh pasti kalau misalnya ada banjir, yang dilihat sama Bang Timur pertama itu dasnya gimana. Iya. Karena itu yang sangat mempengaruhi nanti. Bagaimana daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah itu. Nah, saya bikin simulasi, ternyata ketika air, paling tidak, misalnya ketika hutan yang masih bagus, ketika sawit, kalau sawit itu hanya 20% itu menahan air dan 80%-nya berangkat dia. Lari ke bawah, sehingga daerah-daerah di bawahnya itu langsung terendam dengan waktu cepat. Apalagi hujan 1 bulan diselesaikan dalam 1 hari, nggak siap lah hulu ini. Nah, ketika hutan, dia 20% yang lari, 80% masih bisa ditahan dulu dengan ekosistem. Iya. Kalau sawit itu 60% 60% habis langsung mengalir. Nah, ketika kondisinya ini begini gitu ya, daerah yang di bawahnya ini kan nggak siap, sehingga banjir bandang itu karena memang daerah atasnya tidak siap menahan untuk. Apalagi tambang yang tidak ada vegetasi penahannya di atasnya, 100% air larian atau air limpasan ini, run off kalau bahasa teknisnya di kami itu langsung. Nah, beberapa di daerah Tapanuli, Tapanuli Utara gitu ya, itu hulunya tambang. Hulunya tambang. Oh, jadi mantap lebih sekali. banyak langsung mengalir gitu ya. Apa itu nama perusahaan yang tambangnya di hulu tuh?
Itu kayaknya Walhi dan teman-teman yang lainnya sudah bikin analisisnya. Oke. Martabe namanya. Namanya Martabe. Kawasan Martabe yang di ini ya diteliti sama teman-teman Walhi. Iya. Jadi ini Maksudnya gini, kalau hulu sungai kan kok bisa ada tambang di hulu sungai itu gimana ceritanya? Ya karena ada potensinya. Maksudnya Karena ada tambang ya. Iya, itu dia. Ya berarti kalau legal tuh pemerintah yang ngeluarin izin. Berarti kalau ada kerusakan berarti kesalahan pemerintah yang merusak gitu kan? Sebenarnya kalau tambang itu Namanya PT Agincourt, Mas. Namanya PT Agincourt. Agincourt Resources. Tambang Martabe. Oh, Agincourt Resources. Itu pentingnya Bang Timur ada di sini kan. Jadi kalau mau tanya siapa ke beliau. ya, ke beliau. Iya. Iya. Ya kalau memang ada faktanya ya kita sebut aja nggak apa-apa kan? Iya. Ya, tapi sebenarnya begini ya, dalam pengelolaan kawasan kelola gitu ya. Oh, dia terhubung ke Astra. Nah, makin nanti lagi Astra. kan. Iya, Astra lah, Astra Group. Astra itu. Bagian- Iya, yang suka ngambilin itu. Astra juga punya komoditas perkebunan. Oh iya kan punya, banyak Astra. banyak. Iya. Ya lebih jelas lagi. Astra tuh dulu bagian dari tim sukses. Gak tahu. Nah, kalau misalnya mau lihat ini gambarnya nih, ha. Kayak gini, Mas. Hulu dong. Iya, Ini hulu di pegunungan ya. iya. Oh mantap sekali. Ya tidak ada. Jadi kalau pertambangan mustahil ada pohon ya di sana ya. Ya gitu deh. Ada ketentuan Nah, tambang underground sebenarnya. Kan? Hutan nih semua bukit nih, ada tambang di bukit-bukit itu. Bagaimana? Iya. Ya, saya tuh ini Pak Prabowo kemudian mengatakan nanti saya cari malingnya. Ini cari lah nih. Tidak susah mencari ini. Tidak susah ya. Minta bantuan ke Bang Timer karena sudah foto ya, sudah. Oh iya. Tambang ya. Tambang, Martabe. Ya itu masalahnya tuh itu bukan maling karena itu legal gitu. Nah, Jadi itu kalau dia. jadi ngambil Makanya saya tidak selalu senang pakai istilah illegal logging dalam konteks ini. Ya. Karena legal mereka. ini legal logging ya. Jadi nggak melanggar hukum mereka itu ya. Tidak ada. Perusakan lingkungan yang bikin bencana alam di Indonesia yang menyebabkan kematian terhadap begitu banyak korban, kerusakan infrastruktur. Ruginya pasti tembus triliunan ini pasti ya. Iya. Nah, ruginya pasti tembus Ada yang triliunan hitung rupiah. 9 triliun udah ya. Saya yakin sih. Helios sudah ngitung sih. Helios sudah ngitung. Ada datanya, Pak? Berapa kira-kira? Sampai sejauh ini ya? Ini dia bikin perbandingan sebenarnya menarik banget ya. Sahabat. Jadi Kalau nggak salah 9, sekian triliun gitu. dia bikin misalkan gini ya. Oh, 68,6 triliun. Oh, 68,6. Ya. Misalkan gini untuk Aceh. Aceh itu merugi 2 triliun hitungan kerugian lingkungan yang dihitung. Tetapi pendapatan dari PNBP itu hanya 929 miliar. Tekor Jadi ya? kita tekor sebenarnya, tekor 1 triliunan. Jadi ya, Nah, ya gitu. daerah-daerah lain juga sama. Dia hitung ini beberapa daerah terdampak. Aceh 2 triliun, Sumatera Barat 2 triliun, Sumatera Utara juga 2 triliun, Riau 2 triliun. Kerugian-kerugian disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Tapi kalau kita lihat dari pendapatannya, itu setengahnya. Tadi kan Aceh setengahnya. Ya. Enggak, itu perhitungan 2 triliun tuh dari mana, Pak? Maksudnya gini, dengan listrik putus dan terhentinya aktivitas ekonomi warga aja, itu tuh tembus lebih dari 10 triliun saya yakin. Karena di situ tuh ada nasi padang yang tidak bisa dijualan gitu kan. Iya, betul. Bisa. Ada tukang warnet Di yang nggak sini bisa tuh beli. kerusakan rumah, kerusakan jembatan, jumlah keluarga yang tidak mendapatkan Iya tuh. makan gitu ya, kayak Terus gitu. lumpur-lumpur Jalan, itu ya. mindahinnya nanti gimana kan? Iya. Nah, yang lebih parahnya lagi itu setelah itu terjadi, Stop. itu, Ekonomi biasanya stop. ekonominya berhenti, ya Berhenti. betul. Iya. Kalau bencana kayak gitu biasanya. Iya. Nah, jadi nggak mungkin itu 2 Rantai triliun. pasoknya kan berhenti. Nah? Rantai pasok pangannya berhenti. Iya. Nggak ada yang nyuplai ke situ, terputus akses segala macam. Jalan tol tuh 4 km aja udah 2 triliun. Nah, Cuma 4 km itu berapa? ada orang jalan 7 jam gitu ya, Iya. baru bisa sampai ke lokasi yang Iya, tidak makanya ini nih pertanyaan terakhir aja. Kan ini berarti legal. Ada nggak? Kebanyakan legal. Kebanyakan legal.
Ada juga yang ilegal itu pasti. Iya, tapi ilegalnya berarti kecil ya di sini ya. Kemungkinan besar. Jadi Kemungkinan besar ilegalnya kecil. kemungkinan besar ilegalnya kecil. Tapi sebenarnya kemungkinan besar legalnya bukan karena legal nggak legal sih sebenarnya, tapi rakus nggak rakus gitu loh. Karena di dalam tata kelola hutan juga sebenarnya kan ada standar-standar best practices ya. Misalnya kita pakai standar dari Forest Stewardship Council misalkan. Di situ dia bilang hutan alam, dia kan mengeluarkan sertifikasi ya. Nah hutan alam itu seharusnya nggak boleh dikonversi. Kalaupun akan dilakukan penebangan di situ biasanya tebang pilih gitu ya. Iya. Apa selective logging. Tapi kan ini kalau kita lihat dari logging kayu yang itu kan sudah buktinya di situ sebenarnya kayu yang hanyut itu. Itu sebenarnya kayu yang dipotong dari hutan alam. Berarti itu besar-besar gitu. Artinya mereka tidak mengindahkan standar manajemen pengelolaan hutan yang baik. Begitu juga tambang sebenarnya. Tambang kan ada ini ada ini Kang. Ini kan banjir itu kan hubungannya selalu dengan das dari daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai kita punya aturan sebenarnya bahwa dengan kemiringan tertentu mestinya nggak boleh dia apa-apain gitu. Dan ini kan daerah berbukit-bukit nih. Tapanuli Tengah dan Aceh itu kan daerah-daerah Sumber yang juga begitu itu, tuh. iya. Sumatera Barat apalagi. Iya. Ini kan mestinya daerah-daerah yang mestinya kalaupun membangun ekonomi bukan dengan cara merusak hutannya gitu. Iya, iya betul. Maksudnya kalau merusak hutan tuh ruginya masyarakat, untungnya tuh pengusaha. Iya. Nah terus diizinkan sama pemerintah. Makanya saya curiga ada nggak di kalangan pemerintah itu yang punya tambang, punya perusahaan-perusahaan di. Bapak ada misalkan Pak Zulhas di situ punya bisnis di situ, atau Pak Prabowo punya, atau Pak Luhut di situ ada bisnis di situ? Yang secara langsung sih kami belum melihat. Tapi kan ini mereka kan penyelenggara negara yang menerbitkan izinnya Iya, atau izin pelepasannya sih zaman Iya. mereka. dan apa namanya seringkali gini Mas. Kan ini tidak semata pejabat ini bisa jadi tidak terhubung langsung iya, tapi juga bisa jadi adalah si perusahaan-perusahaan menyumbang dana kampanyenya. Iya. Nah. Nah terus imbal baliknya adalah dapat kemudahan-kemudahan kan gitu-gitu nih. Nah, dalam konteks ini kan kita bisa ngelihat nih. Taruhlah misalnya ini kan banyak di sebagian besar landscape ini menjadi sawit. Sawit adalah kalau kita melihat komoditasnya sawit adalah penyebab paling besar dalam dari situasi kerusakan. Karena juga selain mengubah hutan juga perakarannya tidak seperti dia dibilang tadi. Yang kita lihat tapi kan sawit ini pun ada petani-petani nih. Dia kan hanya jadi pekebun. Keuntungan terbesar kan di pabrik. Iya. Yang punya pabrik siapa? Yang beliin siapa? Perusahaan-perusahaan itu lagi yang besar-besar tadi. Makanya tadi tuh kan ada pernyataan bahwa AMDAL misalkan tidak lagi menjadi syarat untuk mempermudah investasi gitu kan, biar Demi tidak kemudahan investasi. Nah jadi sebenarnya di Indonesia tuh kalau mau kemudahan investasi tuh cukup bayar politikus saja. Iya, Gitu, gak usah bikin panjang-panjang beribet apa segala rupa. Cukup berikan janji-janji kepada politikus, bikin transaksi kepentingan gitu ya. Nah nanti mereka akan bikin aturan-aturan yang memberikan kemudahan. Atau mengubah aturan-aturan yang sudah ada agar lebih mudah. Atau mengubah peraturan agar lebih memudahkan lagi. Katanya ya, itu mah kan kita curiga-curiga doang. Itu mah aslinya Enggak curiga. Enggak, misalnya tambang. Hah, Tambang itu sekarang dengan undang pertambangan Minerba itu? yang baru, hah. memprotes tambang aja sekarang dianggap kriminal, Mas. Hah? Memprotes tambang dianggap Ya, kriminal? dianggap menghalang-halangi pertambangan sehingga perbuatan kriminal. Ya pantas kita jadi wahabi lingkungan ya. Yang bisa ditangkap kapanpun gitu ya. Jadi nggak boleh kita meski tambang-tambang itu ngerusak kayak gitu, bikin banjir atau mengirim sedimen yang itu, kalau kita protes dianggap kita menghalangi dan kita kriminal. Udah banyak kejadiannya dikriminalisasi jadinya. Iya. Wah gitu, wah gawat juga. Dan tutupan tambang bisa di mana aja kan, termasuk pulau-pulau kecil yang di Raja Ampat. Iya. Tidak dilindungi. Di mana ada potensi di situ bisa ditambang. Yang sempet di demo, terus pas demonya berakhir dilanjutkan lagi gitu. Itu dia. Lanjut. Jadi yang saya khawatirkan adalah sesudah banjir ini, ya sudah Lanjut lupa lagi. gitu. Karena nanti kita ini di Indonesia Mas, habis ini kemungkinan kita akan biasa kan begini habis La Nina datang El Nino. Ya. Habis El Nino artinya kebakaran. Nanti kita sibuk lagi ngurusin kebakaran. Lupa ya, banjir. Berulang-ulang lagi.
banjirnya di situ-situ aja, kebakarannya situ-situ aja, kelakuan kita gitu-gitu aja gitu. Nanti penyebab dari kebakaran itu adalah kemarau panjang. Itu dia lagi. Benar Yang ya? salah Tuhan lagi nih. Jadi bencananya alam lagi. Alam Iya, lagi. iya. Padahal nggak ada kebakaran di kita yang dari alam. Alam. Pasti ada yang memantik apinya gitu. Iya. Aku setuju tadi sama Bang Timur ketika kan kita sekarang kayaknya mudah lupa ya. Hari ini kita rame bicara banjir, kemarin kita rame bicara kebakaran, besok sudah lupa. Ketutup ijazah Jokowi biasanya. Dan aku cuma mau mengingatkan kalau ya mayoritas deforestasi saat ini legal. Ada izinnya di kawasan yang diperbolehkan untuk deforestasi, tapi ada catatan AMDAL, ada catatan DAS, ada catatan daya dukung, daya tampung, yang itu menjadi persoalan gimana kok boleh di sana gitu. Secara legal boleh, tapi harus ada catatan lingkungan yang aku rasa itu jadi supaya kita lebih aware. Nah, kedua, di sisa hutan yang ada saat ini, supaya nggak lupa nih, makanya aku ingetin bareng-bareng. Ancaman ke depan juga masih ada. Dari yang saat ini hutan yang ada izinnya dan boleh di deforestasi, di cutting, diganti sawit, diganti HTI, ke depan kita punya ancaman juga tuh atas nama ketahanan pangan misalnya. Alokasi 20 juta sekian hektar di kawasan hutan, yang mana dari 20 juta hektar itu setengahnya masih hutan alam. Dan ketika itu diberikan ketika itu kewenangan pemerintah dan menjadi proyek Atas nama ketahanan. kita akan kehilangan lagi setengah, ya 9 sampai 10 juta hektar hutan alam di dalam alokasi itu. Dan komplain itu juga bisa dikriminalisasi gitu. Dan itu yang sekarang aja belum selesai, yang sekarang ada aja masih bisa terdeforestasi karena legal. Ke depan kita akan menambah lagi 20 juta hektar. Yang mana setengah dari 20 juta hektar itu masih hutan alam. Dan kita mau semua dibuka, ya artinya kita siap-siapkan lagi menyalakan alam untuk banjir selanjutnya. Itu 9 juta hektar di kawasan yang diperuntukkan namanya cadangan pangan, energi dan air. Bagus-bagus masih istilahnya. Di sisi lain kita punya 9 juta hektar hutan alam di dalam yang area-area yang sudah punya izin saat ini. Berizin. Ada izin tambang, ada izin sawit, ada izin kehutanan. Yang boleh di Artinya kita saat ini Boleh sedang di-cut off. merancang menghabisi 20 juta hektar lagi hutan alam nih. Paling tidak. Dan sekarang tuh yang dibilang Bang Timur tadi soal sawit itu sekarang menjadi semakin green gitu ya. Karena setelah biodiesel ini menjadi andalan ekonomi kita juga pengganti bahan bakar fosil, seolah-olah kita boleh menambah luasan sawit demi tadi biodiesel. Jadi sawit sekarang jadi tanaman green gitu. Iya. Karena ada biodiesel. Dan ada lagi bioetanol. Terus Ada ada bioetanol. cangkang sawit. Buat itu, buat Seolah-olah dia co-firing. biomasa. Buat Iya. biomasa. Dan yang baru bioetanol. Bioetanol nanti dari tebu. Di mana nanam tebu? Di mana? Indonesia Timur. Dari Indonesia Timur. yang hutannya saat ini Masih bagus. Iya. Jadi kita memang sedang merancang untuk menghabisi hutan kita. Kita dulu pemilik hutan tropis nomor 3. Tapi deforestasi kita tinggi loh. Jangan salah. Bisa jadi kita lagi akan nomor 5 ini di bawah Peru dan satu lagi negara gitu. Oh, jadi, Karena hutan kita hilang terus. Nah ini satu-satunya ranking yang turun ya. Iya. Yang tadi kan naik semua kan. Dan kami khawatir kalau tahun depan di Januari, kami khawatir nih, tapi kita akan menjadi juara dunia deforestasi. Karena Brazil deforestasinya turun, Mas. Menurun. Kita naik. Tahun lalu Brazil masih juara 1. Tapi Brazil hutannya hampir 500 juta hektar, Mas. Gede banget. Jauh lebih besar dari kita. kita 100 Kita cuma 95 juta hektar. Jadi 5 kali lipat punya mereka. kehilangan. Di kelima kali lipat, tapi kehilangan kita bisa jadi melewati Brazil nih. Padahal cuma Semangat. Kita akan susul Brazil. Demi juara deforestasi. Juara deforestasi. Oke, barangnya itu saja. Sayanya keburu pening ya. Tapi nanti kapan-kapan kita diskusi lagi dengan tim Wahabi Lingkungan ini. Semoga ini bermanfaat buat
podcast ini nggak akan bermanfaat apapun kecuali Baraya semua turut berkontribusi dalam menyelamatkan lingkungan. Kita bisa bagi-bagi rezeki kita kepada saudara-saudara kita di Sumatera. Pertama, kemudian kita bisa menggalakkan dan mengajak orang-orang untuk lebih sadar lingkungan, dan kita juga sekarang lebih bisa menekan kepada pemerintah, dan atau mungkin kita juga gabung menjadi pemerintah tapi hanya untuk membenarkan mereka semua agar bencana iklim, bencana lingkungan, bencana kemanusiaan di masa depan bisa kita hindarkan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan teman-teman dari Wahabi Lingkungan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup ulil